Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan materi kimia di kelas 11. Materi pertama di kelas 11 ini adalah senyawa hidrokarbon. Materi ini sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari karena ada banyak bahan-bahan di alam yang tersusun dari senyawa hidrokarbon ini. Apa sih senyawa hidrokarbon itu? Sebelum mempelajari senyawa hidrokarbon lebih jauh lagi, perhatikanlah contoh-contoh senyawa hidrokarbon dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai berikut. Yang pertama, ada korek api gas yang biasa digunakan untuk menghidupkan nyala api. Senyawa hidrokarbon yang terkandung dalam korek api gas ini berupa butana, yang merupakan salah satu contoh senyawa hidrokarbon, yaitu golongan alkana, yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya ya. Terus ada lilin. Lilin ini mengandung parafin, salah satu senyawa hidrokarbon juga. Kemudian ada tabung gas LPG yang mengandung senyawa hidrokarbon seperti propana, etana, dan butana. Dengan kandungan dominannya adalah propana sampai 90%. Tabung gas yang berisi senyawa hidrokarbon ini digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak pada kompor gas. Sering kan kalian melihat ibu-ibu kalian masak menggunakan kompor gas? Karena selain lebih cepat masak, juga bahan bakar ini lebih bersih daripada kompor minyak tanah. Contoh lainnya adalah gula pasir yang digunakan untuk membuat manis masakan dan minuman kita. Ia tersusun oleh senyawa glukosa yang juga merupakan senyawa turunan hidrokarbon. Terus ada cat. Cat ini udah tahu lah pastinya, kita fungsinya itu untuk mewarnai rumah atau lukisan. Cat ini mengandung toluena, senyawa hidrokarbonnya. Dan yang terakhir adalah aspal yang juga merupakan contoh senyawa hidrokarbon. Dia merupakan residu dari pembuatan minyak bumi. Aspal ini selalu kita lewati ketika berada di jalan raya. Jadi, banyak sekali ya manfaat dan kegunaan senyawa hidrokarbon dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, dengarkan dengan seksama ya pemaparan materi kali ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan kekhasan atom karbon dan golongan senyawanya. Senyawa hidrokarbon itu kalau kita lihat dari namanya yaitu hidro dan karbon. Dia adalah senyawa yang tersusun atas karbon C dan hidrogen H dengan rumus struktur CXHY, di mana X adalah jumlah atom C dan Y adalah jumlah atom H, di mana atom C ini yang mempunyai nomor atom 6, konfigurasinya 2, 4. 4 ini akan membentuk suatu kekhasan atom karbon. Atom karbon ini memiliki 4 tangan yang berikatan dengan atom lainnya nantinya. Jadi yang pertama kita bahas di sini adalah tentang kekhasan atom karbon. Yang pertama, atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Sudah jelas tadi, atom karbon mempunyai nomor atom 6 dengan 4 elektron valensi atau elektron terakhir. Keempat elektron valensi ini membentuk pasangan elektron bersama dengan atom lain membentuk ikatan kovalen. Keempat elektron valensi ini dapat digambarkan sebagai tangan ikatan. Jadi atom C ini memiliki 4 tangan ya. Itu harus diingat. Yang kedua, jari-jari atom karbon relatif kecil. Karena atom karbon berada di periode kedua dalam sistem periodik unsur, sehingga jari-jari atomnya kecil.
Dan kalau kecil, jari-jarinya, ikatan antar atomnya itu kuat karena dia dekat dengan inti atom. Terus yang ketiga ini adalah atom karbon dapat membentuk rantai karbon. 4 ikatan tangan yang dimiliki oleh atom karbon tadi itu dapat membentuk rantai dengan berbagai bentuk dan kemungkinan. Setiap kemungkinan menghasilkan satu jenis senyawa. Semakin banyak kemungkinan, semakin banyak jenis senyawa yang bisa dibentuk oleh atom karbon ini. Ini ada jenis atom karbon menurut ikatan antar atomnya. Ada ikatan jenuh, ikatan tunggal, yang kedua ikatan tak jenuh atau ikatan rangkap. Terus ada jenis ikatan karbon berdasarkan bentuk rantai atom karbonnya. Ada 2, yaitu rantai karbon alifatik dan siklik. Yang siklik ini ada 2, siklik dan aromatik. Kita akan bahasnya satu persatu ya. Yang pertama, jenis atom karbon menurut ikatan antar atomnya. Yang pertama, ikatan jenuh atau ikatan tunggal. Ikatan tunggal yaitu ikatan antar atom-atom karbon dengan satu tangan ikatan. Seperti ini contohnya. Jadi C-nya itu berikatan satu ya dengan atom C yang lain, sehingga 3-nya itu berikatan dengan atom H. Terus ikatan tak jenuh, itu rangkap 2 dan rangkap 3. Kalau rangkap 2, dia adalah ikatan antar atom-atom karbon dengan 2 tangan ikatan. Jadi C-nya berikatan 2 tangan dengan C yang lain, sehingga 2 tangan yang lain itu satu persatunya berikatan dengan atom H. Terus rangkap 3 itu artinya dia ikatan antar atom-atom karbon dengan 3 tangan ikatan. Jadi atom C-nya itu berikatan 3 dengan atom C lain ini. Kalau yang jenuh ini namanya etana. Sedangkan yang rangkap 2 ini etena, dan yang rangkap 3 etuna namanya. Nanti akan kita pelajari ya di pertemuan selanjutnya. Jenis atom karbon berdasarkan bentuk rantai atom karbonnya. Di sini ada rantai karbon alifatik. Dia itu rantai yang antar ujung-ujung atom karbonnya tidak saling berhubungan. Jadi ada ujung dan pangkalnya. Dia bisa berupa rantai lurus dan rantai bercabang. Rantai karbon siklik. Dia rantai yang terdapat pertemuan antar ujung-ujung rantai karbonnya. Rantai karbon aromatis. Dia ini ada 6 atom C dengan rangkap 2 yang berselang-seling. Kalau hanya satu rantai C-nya nih 6, dia namanya benzena. Kalau dia 2 bertemu begini namanya naftalena, merupakan salah satu turunan benzena juga. Ini ada atom karbon berdasarkan letaknya, akan kita pelajari lebih rinci pada pertemuan minggu depan. Dia terdiri dari 4, yaitu atom C primer 1 derajat, atom C sekunder 2 derajat, atom C tersier 3 derajat, atau atom C kuaterner 4 derajat. Sekian penjelasan dari saya. Untuk menilai pemahaman Anda terhadap materi pembelajaran hari ini, kerjakan tugas berikut dari Google Form ya. Jadi kerjakan, saya tunggu 2 hari kemudian sudah selesai semua. Minggu depan mempelajari materi yang tadi itu. Terima kasih.